Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Nurjani, Tuan Qari kita dan segenap pengurus Masjid Al-Istiqomah KBRI yang saya cintai, yang saya kasihi, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, ahli shaim yang berbahagia. Alhamdulillah, salat Fajr Isya telah kita tunaikan. Barang siapa menunaikan salat Fajr Isya berjamaah seperti dia beribadah separuh malam. Semoga latihan Ramadan ini kita istiqomah, kita lanjutkan di bulan-bulan lain. Saudara-saudaraku sekalian, tadi setiap kita habis salat membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Kadang-kadang kita tidak sadar Allah menitipkan kehidupan kita melalui napas. Ya, napas. Dengan napas itulah ibu-ibu masih bisa bergerak. Karena napaslah kita masih bisa melangkah. Karena napaslah wajah kita masih indah kita lihat. Coba kalau napas sudah tercabut, pucat pasi. Kemudian apa? Allah terus mengurus makhluknya. Mengurus Hayyu ya Qayyum, Maha berdiri sendiri, mengurus makhluknya. Kadang-kadang kita tidak sadar. Apa yang kita makan berbuka tadi kita sudah lupa. Tapi Allah tetap bekerja mencerna makanan-makanan yang kita makan tadi. Allah akan bagikan mana untuk darah, mana untuk kotoran, mana untuk paru-paru, mana untuk jantung, mana untuk otak. Subhanallah. Begitu sayang, cinta, kasih sayangnya Allah kepada kita. Tapi selama ini kita ditakut-takuti, seolah-olah Allah itu akan pendendam, akan membalas. Padahal sifatnya Rahman dan Rahim kepada semua manusia. Yang saya katakan di napas tadi, tidak kira bangsa dan agama, dia diberi napas yang sama. Oleh sebab itu, untuk apa kita belajar agama Islam? Kalau kita belum mampu menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Inilah tujuan puasa. Saudara-saudaraku sekalian, pada malam ini walaupun sudah diingatkan 10 menit, memang kita sudah selalu begitu tradisi kita. Semuanya mau cepat.
Tapi nanti duduk di kedai kopi itu bisa setengah jam ya. Bisa 1 jam itu kadang-kadang ya. Tapi mengapa di majelis taman surga begini kita, ya tapi tak apa, kita maklum. Saya pada kesempatan malam ini Bapak Ibu sekalian saya akan menguraikan 3 komponen. Coba kita selama ini nggak sadar Al-Quran tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dalam Al-Quran siam. Nanti kalau kita membaca niat untuk puasa, nawaitu sauma ghadin, saum. Kemudian kita pahami siam saum ini dengan makna puasa. Jangan kita menangkap ini. Terus rutinitas kita setiap tahun makan, minum, sahur, buka, tarawih, khatam Quran, tapi kita tidak menyadari apa tujuan, apa makna siam, saum, dan puasa. Saudara-saudaraku sekalian, siam itu bukan sekarang, siam itu latihan agar nanti dilanjut kehidupan kita selepas Ramadan kita bisa membuat kesadaran kalbu dan memiliki akal yang cerdas. Akal yang cerdas bertebaran dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatazakkarun. Betapa Islam itu adalah akal, bukan kita akal-akali. Jadi mendidik kita untuk mencapai akal yang cerdas. Salah satu sifat orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kemudian nawaitu saum. Saum di sini ya itu adalah menahan diri, mengontrol diri, mengawal perilaku. Bukan sekarang, ini latihan. Selepas Ramadan, kalau kita ada umur sampai Ramadan berikutnya, kita mampu menjadi orang yang pandai mengontrol, mengawal diri dan hawa nafsu. Ini kadang-kadang belum habis Ramadan, begitu buka sudah tidak terkawal lagi. Allahu Akbar, langsung cendol. Asyhadu an la ilaha illallah, ibu-ibu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa lagi? Nasi biryani. Hayya 'alas shalah, soto. Hayya 'alal falah, rokok. Allahu Akbar, ngopi. La ilaha illallah, terlentang pingsan. Ini reality, Pak. Tidak berubah-ubah. Kita hanya memindahkan jadwal makan siang ke malam. Tapi setelah habis Ramadan, tidak ada perubahan akhlak perilaku orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita untuk mengawal diri. Bila kita tidak mengawal diri, yang pertama, bagaimana ketika Anda diuji oleh Allah sedang punya pangkat tinggi? Bagaimana Anda mengontrol mengawal diri Anda? Bagaimana ketika Anda jatuh terpuruk? Bagaimana Anda mengontrol diri siam, saum ketika Anda sedang kaya? Bagaimana saum Anda ketika Anda diuji dengan kemiskinan? Bagaimana saum Anda ketika Anda disanjung, dipuji, populer? Dan bagaimana Anda mengawal diri ketika Anda sudah tidak dihargai orang lagi, sudah dicaci, sudah dihujat? Di situ pengawalan diri akhlak kita, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian diterjemahkan puasa. Dalam Quran nggak ada itu puasa, dalam hadis nggak ada puasa. Puasa itu bahasa Pali, asal kata dari upapasa, bahasa Sanskrit yang terdapat dalam kitab Weda. Apa dia? Diadopsi dalam ajaran Islam, tidak makan dan tidak minum, serta tidak menjalin hubungan suami istri di siang hari. Tujuannya apa? Untuk sekali lagi kembali ujung-ujungnya mengawal diri, mengawal hawa nafsu. Sebab, nah ini jangan sampai kita rubah jadwal makan. 11 bulan perut kita sudah penuh kotor, toksit dan racun. Maka diberi kesempatan dalam sebulan tadi untuk, kalau kata orang Indonesia, turun mesin. Kalau turun sini overhaul ya. Apa itu? Dibersihkan. Tapi kalau kita ganti rubah waktu, ya nggak ada perubahan, Pak. Padahal penyakit-penyakit yang kita derita, yang sudah lama tidak sembuh, di Amerika ada hospital tak pakai obat, Pak. Pasiennya disuruh berpuasa, tapi dikontrol waktu makan minumnya. Di
Di situ dapat summu tasikhu, kata Nabi. Benar, puasa itu mendapat kamu sehat, bukan malah pingsan. Dan maaf, kemudian orang yang berpuasa tadi tetap menunjukkan citra etos kerja. Gak usah pamer-pamer, lemah-lemah. Suara diserak-serakkan, mau tunjuk-tunjuk puasa. Masya Allah, puasa ini kata Allah untukku. Dan mendidik jiwa kita untuk ikhlas. Karena kalau kita sholat, anak, istri, tetangga, kawan tahu kita sholat. Kalau kita bersedekah, nampak. Kalau kita pergi haji dan umrah, 2 orang pergi, 15 antar airport, betul tak? Tapi kalau kita puasa, orang nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Di sini mendidik kita ikhlas. Maka saya bukan mengeluarkan fatwa, tidak. Kalau kita berpuasa, meludah boleh. Silakan meludah. Tapi jangan banyak-banyak tuh pamer, menunjukkan dia puasa. Banyak lagi orang tahajud di kantor ngantuk-ngantuk. Ya, padahal dia nggak ngomong, tapi dia tunjukkan bahwa malam tadi dia tahajud. Maka banyak orang yang sholat, banyak orang yang berpuasa, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus, penat saja, tidak dapat apa-apa, zero. Nah ini yang kita khawatirkan. Wal innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi di sini bukan tidak berbuat. Rugi di sini bukan tidak bertindak, tapi dia berbuat, dia berniaga, dia bertindak, tapi tidak menghasilkan apa-apa, zero. Nah, kita mudah-mudahan kita terhindar. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, Ramadan demi Ramadan, tarawih demi tarawih, tausiah demi tausiah, khutbah Jumat demi khutbah Jumat, pengajian demi pengajian. Cuman yang didengar lucu, kelakar, ketawa, itu saja. Balik tak ada rubah-rubah. Kalau tempat kami Bu di Indonesia, dari hari Senin sampai 1 minggu itu full 7 hari pengajian ibu-ibu. Kadang-kadang uniformnya, seragamnya pun 7 warna itu. Ada yang hari Senin hijau, besok merah, sampai 7 warna. Tapi tidak ada perubahan. Macam mana dengan suami? Macam mana dengan tetangga? Macam mana berakhlak? Tak ada perubahan, saudara-saudaraku sekalian. Sebab dosa kita kepada Allah, mohon ampun kita. Beristighfar kita, Allah Maha Pengampun. Tapi jarang kita menyadari dosa kita, kesalahan kita kepada sesama makhluk manusia. Kesalahan kita dengan suami, kesalahan kita dengan istri, kesalahan kita dengan sesama kawan, sahabat handai. Ini jarang kita hayati. Berat kalau orang itu tidak memaafkan kita, tidak meridhoi kita. Insya Allah, kalau tak salah saya 24 Maret ya yang jadwal resminya, saya akan hadir. Saya juga merasa lepas kangen lah sama-sama kita orang Indonesia dan saudara-saudara kita dari Singapura. Nah, minta maaf saya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Engkau mengajarkan lewat sabda Rasul-Mu doa yang terindah dalam bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau menyukai kemaafan, maka maafkan kami. Namun ya Allah, tolong juga kami agar kemaafan-Mu turun kepada kami. Jadikan kami orang yang pemaaf, jadikan kami orang yang tidak pendendam, karena kami siap memaafkan siapapun, karena kami mengharapkan maaf dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.